Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Ya, hadirnya Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita langsung pelajari nazom ke 72. Tidak baca nazom dulu, waktunya agak telat. Bismillahirrahmanirrahim. Nazom ke 72 sudah ketemu. Al-Alamu, judulnya Al-Alamu. Yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan. Alamuhu ka Ja'farin wa Hirniqo. Terjemahnya dari alamuhu. Alamuhu alamnya isim. Alamuhu alamnya isim. Ismun itu adalah isim. Dengan kata lain, isim alam. Alam adalah isim. Yu'ayyinu yang menjadi tertentu. Yu'ayyinu yang menjadi tertentu. Al-musamma isim yang dinamai. Al-musamma isim yang dinamai. Mutlaqan dalam keadaan mutlak. Mutlaqan dalam keadaan mutlak. Jadi isim alam adalah isim yang menjadi tertentu, yang dinamai isim yang dinamai tersebut secara mutlak. Ka Ja'farin seperti Ja'far. Ja'far itu nama orang laki-laki. Jadi ada orang laki-laki, maka itu adalah rojulun. Kemudian orang laki-laki itu namanya Ja'far. Nah, ketika dinamai Ja'far, maka orang itu sudah tertentu yang dimaksud. Sudah tertentu yang dimaksud. Jadi Ja'farin, Ja'far atau nama orang laki-laki. Wa Hirniqo dan Hirniqo. Hirniqo itu di Arab nama wanita, nama orang wanita. Jadi ada orang wanita, imro'ah. Nah, imro'ah itu adalah nakiroh. Lalu imro'ah itu diberi nama Hirniqo, ketahuan namanya Hirniqo. Maka imro'ah itu atau mar'ah itu menjadi tertentu, menjadi ma'rifat. Jadi yang dinamai itu menjadi ma'rifat. Jadi Hirniqo adalah ma'rifat, nama orang perempuan. Wa qoronin. Wa qoronin, qoron nama kabilah, nama kabilah di Arab, kabilah Qoron. Wa adanin nama tempat. Wa adanin, adan, aden, aden nama tempat. Qoronin, Qoron nama kabilah, nama tempat. Nama tempat itu bisa negara, bisa kota, bisa daerah. Aden itu nama tempat di Yaman. Jadi nama tempat di Yaman ada yang namanya Aden. Walahikin, lahik. Lahik itu nama kuda. Jadi ada kuda dikasih nama lahik, maka kuda itu menjadi makrifat atau lahik. Wasazqomin, sazqom. Sazqom itu nama unta. Orang Arab luar biasa, unta dikasih nama, kuda dikasih nama. Selanjutnya, wahailatin, hailah, hailah nama kambing.
Jadi ada kambing namanya Hailah. Nah ini ada lagi wasikin. Wasik itu nama anjing. Jadi wasik nama anjing. Nah jadi nama untuk sesuatu itu namanya alam, baik nama tempat, nama orang, nama hewan, itu disebut dengan alam. Nah alam itu menyebabkan sesuatu yang dinamai itu menjadi makrifat, sudah tertentu bendanya. Jadi alam adalah salah satu dari isim makrifat. Isim makrifat yang sudah kita pelajari adalah domir. Jadi yang pertama domir, yang kedua alam. Alam itu nama. Jadi yang kedua adalah alam. Selanjutnya wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran zain siwahu sahiba. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba, kita terjemahkan dari wa ata, wa lalu ismannya diloncat, lalu ata, wa ata, isim alam itu datang, atau wa ata alam itu datang, isman dalam keadaan sebagai isim, wa ata alam itu datang, isman dalam keadaan sebagai isim, wa kunyatan kunyah, wa laqaban dan laqab. Alam itu datang sebagai isim, sebagai kunyah atau sebagai laqab. Isman itu adalah nama asli, nama pemberian asli itu namanya isman. Misalkan ada orang namanya Agus, dikasih nama sama orang tua, maka Agus itu adalah isman, isim, alam isim. Sering menyebutkan alam asma. Jadi alam asma. Jadi asma itu jamak dari isim. Nah, sering digunakan untuk menamai alam. Jadi alam itu ada 3, alam asma, alam kunyah, dan alam ya, alam laqab. Alam asma, alam kunyah, dan alam laqab. Contohnya alam kunyah yaitu yang ada kaitannya dengan abu atau ummu. Jadi misalkan Nabi Muhammad itu namanya alam asma. Lalu dia punya kunyah Abul Qasim. Nah, Abul Qasim ayahnya Qasim. Qasim itu anaknya. Qasim itu anaknya Nabi Muhammad. Nah, Abul Qasim adalah kunyah. Abul Qasim adalah kunyah. Atau umun, misalkan ada namanya Ummu Salamah, punya anak namanya Salamah. Nah, itu maka itu disebut alam kunyah. Jadi yang utama itu abun dan umun. Abun dan umun, lalu perkembangan ibnun, bintun, akhun, ukhtun, amun, ammatun, kholun dan kholatun juga termasuk. Tapi itu jarang. Ya, tapi itu jarang. Yang utama adalah abun dan umun. Abun nanti menjadi abu karena mudhof. Karena menjadi asmaul khamsah. Jadi abu siapa itu namanya kunyah. Laqab itu adalah julukan. Ada orang ahli ibadah, julukannya Zainal Abidin. Nah, Zainal Abidin adalah laqab. Ya, jadi itu laqab. Ada orang penegak keadilan dijuluki Faruq, Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Nah, penegak hak dan batil. Nah, Faruq itu adalah laqab. Laqab itu bisa celaan, bisa pujian. Ya, jadi bisa celaan, bisa pujian. Ada orang jalannya pincang, disebut si pincang. Nah, si pincang itu laqab. Si pincang itu laqab. Jadi kita mengenal alam. Alam itu ada 3. Bukan alam dunia ya. Alam ada 3. Kita sebut 1 alam asma. Ini dari isim. Yang kedua alam kunyah. Yang ketiga alam
asma misalkan Zaidun. Nah, ini namanya alam asma, nama asli. Kunyah yaitu yang didahului abu atau ummu. Kita langsung saja. Abul Qasim, Muhammad Abul Qasim, atau ummu, misalkan ummu Salamah. Nah, didahului abu dan ummu namanya alam kunyah. Kemudian alam laqab. Ya, misalkan Zainal Abidin dan seterusnya. Ya, jadi ulama-ulama sering punya laqab. Hujjatul Islam itu misalkan. Itu laqab. Wa akhiran, dan sungguh akhirkanlah. Wa akhiran, dan sungguh akhirkanlah. Za itu ini. Za itu bukan asmaul khamsah, tapi isim isyarah. Wa akhiran, dan akhirkanlah ini. Ini itu berarti yang terdekat. Yang terdekat dalam akhiran laqab. Dan akhirkanlah laqab ini. In sahiba jika berbarengan. In sahiba jika berbarengan, siwahu selain laqab. Jadi laqab itu diakhirkan jika berbarengan dengan selain laqab. Jadi laqab itu diakhirkan jika berbarengan dengan selain laqab. Ya, misalkan Ja'a Ali Zainal Abidin. Nah, Ja'a Ali Zainal Abidin. Nah, Ali harus didahulukan. Ya, Ja'a Aliyun Zainul Abidin. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi laqab diakhirkan jika berbarengan dengan selainnya. Wa in yakuna mufradaini fa'adif. Wa in yakuna mufradaini fa'adif. Wa in yakuna, dan jika keduanya. Wa in yakuna, dan jika keduanya. Keduanya itu adalah isim dan laqab, asma dan laqab. Mufradaini, mufrad keduanya. Jika keduanya adalah mufrad, maksudnya mufrad adalah tidak tersusun. Maksudnya mufrad tidak tersusun. Jadi mufrad itu ghairu murakkab. Fa'adif, maka mudhofkanlah. Fa'adif, maka mudhofkanlah. Hatman, dalam keadaan wajib. Hatman, ketentuan, dalam keadaan wajib. Wa illa, dan jika tidak. Illa itu bukan istisna tetapi inla. Wa illa, dan jika tidak. Atbi'il ladzi rodifa. Atbi'il ladzi rodifa. Ikutilah allazi rodifa, kata yang mengikutinya. Ikutilah kata yang mengikutinya. Jika keduanya mufrad, mufrad itu tidak tersusun, maka mudhofkanlah atau mengikuti. Mengikuti berarti badal. Jadi mengikuti badal atau ataf bayan, kita pakai badal saja. Ja'a Umaru. Nah, Umaru ini mufrad, maksudnya mufrad ghairu murakkab, tidak tersusun. Jadi Umaru ini dua kata. Contoh yang murakkab itu Zainal Abidin, ini murakkab, dua kata atau lebih namanya murakkab. Ya. Ja'a Umaru,
Al-Faruqi boleh. Al-Faruqu boleh. Ya, jadi Ja'a Umarul Faruqi mudhof ilaih. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Ja'a Umarul Faruqu boleh. Ini Umar, Al-Faruq itu badal dari Umar. Ya, jadi mudhofkanlah atau jadikan mengikuti kata sebelumnya. Jadi Ja'a Umarul Faruqu boleh, Ja'a Umarul Faruqi boleh. Kalau Faruqi ini mudhof ilaih. Ini mudhof. Umar Al-Faruq. Kalau Al-Faruqu ini badalnya ini sama-sama rofa. Selanjutnya wa minhu di antara yang termasuk alam. Wa minhu di antara yang termasuk alam mankulun. Mankulun mankul, alam mankul. Mankul itu dinukil. Ya, mankul itu dinukil, diambil. Artinya kata itu sudah kata yang umum. Kafadlin seperti fadlin. Kafadlin seperti fadlin. Wa asad dan asad. Fadlin adalah karunia. Fadlin adalah karunia Allah. Karunia. Asad adalah singa. Nah, kata singa atau pemberani, fadlin karunia atau karunia yang besar itu sudah umum dibicarakan orang. Lalu kata ini dijadikan alam. Dijadikan alam. Jadi ada orang namanya Asad, ada orang namanya Fadl. Nah, jadi kata yang sudah umum di Arab dijadikan nama. Nah, jadi kata yang sudah umum di Arab itu dijadikan nama. Ini singa atau pemberani. Nah, lalu dijadikan nama. Jadi di antara alam itu ada yang mankul. Mankul itu sudah populer di kalangan Arab lalu dijadikan nama sehingga tetap menjadi tertentu. Wazur tijalin, wazur tijalin dan memiliki irtijal, murtajal. Murtajal itu belum digunakan sebelumnya, itu namanya murtajal, atau kata itu tidak dikenal sebelumnya. Jadi irtijal tidak dikenal sebelumnya. Kasu'ada seperti kata su'ad, wa udat dan kata udat. Ada orang namanya su'ad. Su'ad itu dulu belum dikenal kata su'ad. Lalu udat. Su'ad itu nama wanita di Arab, udat itu nama laki-laki di Arab. Jadi su'ad nama wanita, udat nama laki-laki. Jadi alam itu ada yang dengan kata yang sudah terkenal, populer, ada kata yang sebelumnya belum dikenal lalu orang menamakan dengan nama itu. Wa jumlatun dan jumlah. Wa jumlatun dan jumlah. Jadi ada alam yang berupa jumlah. Alam berupa jumlah, misalkan ada jumlah ja'al haq. Ja'al haqqu. Nah, kata ja'al haqqu itu dibuat nama oleh orang. Ja'al haqqu. Ya. Nah, jadi ini ada orang namanya ja'al haqqu, maka ini nama tertentu. Jadi ketika nama tertentu nggak usah dibikin ja'ul haqqu, tetap ja'al haqqu. Nah, jadi misalkan ada kata-kata ja'al
Ja'al haqqu. Ini pengertiannya bisa beda. Ja'a ini namanya bisa orang bisa salah mikir. Ja'a fi'il madhi, ja'a ini taukid lafzi, lalu al-haqqu baru baru fa'ilnya ja'a, ini taukid lafzi. Bisa juga yang dimaksud ada orang namanya ja'al haqqu, lalu ja'al haqqu itu datang begitu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi ada orang namanya apa? Misalkan ada orang namanya koma Zaidun. Nah, maka koma Zaidun itu nama itu terjadi ya. Ya, kalau yang mudhof ilaih itu udah sering. Mudhof ilaih itu sangat sering. Wama bimasjin rukiba, wama bimasjin rukiba, wama dan apa-apa rukiba yang disusun. Rukiba yang disusun bimasjin dengan tarkib masjid, tarkib penggabungan. Bimasjin dengan tarkib masjid. Ya, Hadramaut. Nah, Hadramaut itu tarkib masjid itu hadoro mautun. Tapi tarkib masjid itu menyebabkan terserah perubahannya, yang penting digabung hadro maut. Nah, kata hadro maut itu dua kata yang digabung hadro maut, maka ini alam yang tersusun dari tarkib masjid. Jadi alam ada yang tersusun dari tarkib masjid. Selanjutnya za ini itu maksudnya tarkib masjid. Za itu ini berarti cari yang terdekat. Yang terdekat adalah tarkib masjid. Ini tarkib masjid ini tamma sempurna. Sebentar dulu. In u'riba sebentar dulu. Intama. Baik. Za tarkib masjid ini intamma jika sempurna bi ghairi waihin dengan tanpa kata waihin. U'riba maka mu'rab, maka dimu'rabkan. Saya ulang, za ini tarkib masjid ini intamma jika sempurna bi ghairi waihin dengan tanpa kata waih. U'riba maka mu'rab, tamma itu disempurnakan atau diakhiri. Sibawaihi. Nah, kata sibawaihi ujungnya waihi, maka ini mabni. Tarkib masjid yang tidak diakhiri dengan kata waihin, tarkib masjid tidak diakhiri dengan kata waihin, maka dia mu'rab. Jadi tarkib masjid yang tidak diakhiri dengan kata waihi itu namanya mu'rab. Kalau sibawaihi ada waihinya itu mabni. Nah, contohnya hadramaut itu mu'rab. Ya, baik, selanjutnya kita coba alam ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasya'a dan terkenal fil a'lami di dalam alam, zul idhofati
yang memiliki idhofah. Wa sya'a dan terkenal fil a'lami di dalam alam zul idhofati yang memiliki idhofah. Idhofah itu mudhof ilaih. Ya, sangat populer. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Jadi alam itu sangat terkenal penggunaannya dengan mudhof ilaih. Ya, jadi sangat terkenal berarti sering digunakan. Ka abdi syamsin, seperti abdi syamsin. Ada orang namanya abdi syamsin, hamba matahari. Ya, abdi syamsin itu alam mudhof ilaih. Wa abi kuhafah dan abu kuhafah itu juga abi mudhof, kuhafah mudhof ilaih. Ya, meskipun beda alam. Abdi syamsin itu alam laqab, abi kuhafah alam kunyah. Ya, alam asma juga banyak. Jadi ada orang namanya Abdurrahman, itu namanya alam asma. Jadi sangat populer di alam itu penggunaan mudhof ilaih, baik alam asma, alam kunyah maupun alam laqab. Wa wada'u dan orang Arab meletakkan li ba'dil ajnasi untuk sebagian jenis alam maf'ul bihnya. Orang Arab meletakkan untuk sebagian jenis alam ka'alamil ashkhasi, seperti nama orang, lafzan menjadi lafaz, wa huwa dan alam itu am menjadi umum. Am asalnya a'ammu menjadi lebih umum. Am maksudnya a'ammu menjadi lebih umum. Ya, jadi sebagian orang diberi nama bukan satu orang tetapi beberapa orang diberi nama, maka itu lebih umum. Ya, jadi kalau nama per orang itu khusus. Jadi ada beberapa orang diberi nama tertentu. Jadi suku tertentu diberi nama, orang-orang ini namanya ini, maka itu namanya lebih umum. A'rabi, badui. A'rabi. Ya, A'rabi itu nama badui, nama yang tinggalnya di desa. Nah, ini bukan nama satu orang tetapi nama beberapa orang. Berarti ini al-badwi adalah lebih umum daripada nama orang. Al-A'rabi ini orang yang tinggalnya di pegunungan Arab. Maka ini lebih umum dibandingkan dengan Zaidun dan seterusnya. Min zaka, di antara hal itu, di antara yang merupakan jenis maupun orang yang diberi nama, ini contohnya adalah binatang. Ummu irbatin lil aqrabi, kata ummu iryatin lil aqrabi. Ummu iryat untuk kalajengking. Kalajengking nama lainnya ummu iryat. Nah, itu diberi nama oleh orang lain ummu iryat. Hakaza, begitu juga
Su'alatun, kata su'alatun lisa'labi. Begitu juga su'alatun lisa'labi. Sa'lab serigala dikasih nama su'alatun oleh orang Arab. Jadi kalau ada kata su'alatun maksudnya serigala. Kalau ada ummu iryat maksudnya akrab, kalajengking. Itu pemberian nama. Jadi ummu iryat meskipun itu nama tetapi bukan nama satu kalajengking. Nama kalajengking itu sendiri, maka hampir tidak ada bedanya dengan akrab. Begitu juga su'alah, nama julukan untuk serigala. Maka su'alah sama dengan serigala, sehingga su'alah meskipun nama itu tetap saja lebih umum. Wa misluhu contohnya lagi barrotun, kata barrotun lil mabarroh untuk kebaikan. Jadi orang melakukan kebaikan, nama lain kebaikan adalah barroh. Kaza begitu juga fajari, kata fajari alamun adalah nama lil fajaroh untuk keburukan, Jadi fajaroh keburukan itu diberi nama fajari. Jadi kata fajari itu artinya keburukan. Barroh itu nama untuk kebaikan. Kebaikan kan khair. Nah, diberi nama lagi, diberi alam oleh orang Arab barroh. Nah, kata barroh itu menjadi umum meskipun itu nama. Menjadi lebih umum meskipun itu nama. Demikian, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang alam. Ya, jadi intinya, kesimpulannya, isim ma'rifat adalah alam. Salah satunya adalah alam. Alam itu ada asma, alam kunyah, dan alam laqab. Alam asma nama asli Zaidun. Nama alam kunyah yang depannya adalah Abu dan Umun. Lalu alam laqab adalah julukan. Julukan itu baik atau buruk, celaan atau pujian, itu disebut laqab. Ya, kurang lebih seperti itu. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita lanjut